Indonesia adalah negara besar yang terdiri dari beragam suku, agama, dan ras. Ini adalah anugerah tak ternilai yang patut disyukuri. Salah satunya dengan cara menyemaikan semangat toleransi di dalam diri kita dan mengajarkannya kepada anak-anak kita sejak dini. Mengajari anak mengenai toleransi beragama antar sesama dan menghargai perbedaan bisa dimulai dengan cara-cara sederhana dari rumah. ASDI Expert bersama Ketua Umum LPAI Kak Seto akan berbagi informasi terkait manfaat toleransi pada anak. Simak selengkapnya hanya di program ASDI Expert. Iya, prinsip utama dari toleransi adalah memahami orang lain, menghargai pendapat orang lain, dan tidak cenderung memaksakan diri atau kehendak diri sendiri. Jadi intinya bahwa hidup harus bisa bekerja sama, harus ada kecerdasan. Itu bukan dibangun hanya kecerdasan kognitif atau kecerdasan emosional belaka, tapi juga kecerdasan sosial. Kemampuan untuk bekerja sama, bergaul. Nah, ini hanya bisa berkembang dengan baik manakala ada suatu kemampuan untuk bertoleransi atau menyesuaikan diri dengan lingkungan tadi. Ya, kebiasaan ini dimulai justru dari dalam keluarga. Anak akan mampu menghargai orang lain, manakala di dalam keluarga dia juga dihargai. Jadi tidak disudutkan, tidak selalu dikritik atau dibanding-bandingkan dan sebagainya. Jadi manakala anak menemukan suatu konsep positif pada dirinya, dan konsep ini diperoleh juga karena penghargaan dari lingkungan adalah orang tuanya, mungkin kakak-kakaknya dan sebagainya, maka hal ini juga akan menular, maka dia pun akan mampu menghargai orang lain sebagaimana dia merasakan dihargai. Betapa bahagianya bahwa dihargai keunikannya, potensinya, perbedaan-perbedaannya dan sebagainya. Jadi dalam keluarga, mungkin kalau di dalam karakter profil pelajar Pancasila, itu karakter yang dibangun pertama adalah etika. Etika adalah sopan santun juga, menghargai orang lain, tidak memaksakan diri dan sebagainya. Kedua adalah estetika. Estetika adalah keindahan, kerapihan, keindahan berperilaku, berbusana, keindahan berkata-kata dan sebagainya. Kemudian ketiga adalah gotong royong, mampu bekerja sama. Lalu keempat adalah mandiri. Kemandirian artinya juga pede, percaya pada diri sendiri, bahwa dirinya juga mampu, tetapi tadi tidak merasa lebih hebat, lalu memaksakan kepada orang lain. Kemudian juga ada unsur kreativitas, mampu menghadapi semua dengan cara-cara yang kreatif. Dan yang terakhir juga kritis, artinya juga berani mengkritisi kalau ada yang keliru. Termasuk mengkritisi diri sendiri, mengkritisi teman-teman yang lain, tapi tetap dengan cara-cara yang beretika dan sebagainya. Nah, ini semua saya kira suatu karakter yang bisa dibangun justru untuk membangun toleransi di dalam kegiatan berkomunitas. Misalnya di sekolah, jadi tidak merasa lebih hebat dari yang merasa lebih ganteng, wah itu jelek, atau mungkin lebih kaya, pakaian lebih bagus, ini kurang, atau mungkin perbedaan-perbedaan agama, adat istiadat, wah kamu dari suku ini, dan sebagainya. Jadi hal ini memang semua harus dimulai dari awal. Pertama dari dalam keluarga, kemudian juga melalui pendidikan di sekolah, pendidikan formal, akhirnya kemudian dikembangkan juga di lingkungan masyarakat. Iya, nah kadang-kadang juga orang tua kurang memahami isi pendidikan kita. Isi pendidikan kan ada 5. Iptek, ilmu pengetahuan, akademik itu nomor 3. Justru nomor 1 adalah tadi etika tadi atau akhlak mulia juga. Lalu yang kedua, ya justru tadi estetika tadi. Kemudian ketiga adalah iptek, ilmu pengetahuan. Keempat adalah nasionalisme. Nah, nasionalisme ini juga menghargai perbedaan di dalam tadi suku, agama, mungkin juga perbedaan tingkat atau sosial ekonomi dan sebagainya. Dan kemudian yang kelima yang juga perlu dikembangkan adalah kesehatan. Nah, kesehatan itu selain kesehatan fisik, juga kesehatan mental, kesehatan jiwa. Yang tidak senang mengejek, senang menghujat, senang pokoknya melakukan tindakan-tindakan negatif seperti kemudian membuli teman-temannya dan sebagainya.
Nah, isi pendidikan itu yang harus disadari juga oleh para orang tua dan juga disinkronkan antara apa yang diberikan oleh guru di sekolah dengan apa yang diberikan oleh orang tua di dalam keluarga. Iya, nah kalau kita lihat juga di dalam Kementerian Pendidikan itu kan juga ada pendidikan formal, ada pendidikan non formal dan ada pendidikan informal. Jadi ini pendidikan informal ini yang mungkin juga menjangkau kepada para orang tua. Misalnya di sekolah-sekolah sering ada pertemuan para orang tua. Misalnya komite sekolah misalnya. Nah, komite sekolah misalnya mendatangkan pakar, apakah dari dinas pendidikan atau mungkin dari pakar psikolog atau mungkin tokoh-tokoh di bidang agama dan sebagainya untuk menyampaikan hal ini. Intinya agar jangan sampai terjadi ketimpangan antara pendidikan yang diperoleh di sekolah dengan apa yang diperoleh di dalam keluarga di rumah. Jadi dengan demikian orang tua juga perlu ikut belajar juga menjadi orang tua yang efektif, orang tua yang sahabat anak, orang tua yang profesional, sehingga betul-betul memberikan pendidikan sesuai dengan keputusan dari pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek ini. Iya, pengalaman kami, karena kami dari Lembaga Perlindungan Anak Indonesia juga mengkampanyekan ini, mengkampanyekan makna pendidikan yang sebenarnya. Kalau dibaca di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Sisdiknas, itu pasal 1 ayat 1 kalau tidak salah. Makna pendidikan adalah usaha sadar untuk menciptakan suasana belajar atau proses pembelajaran agar anak didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Jadi makna pendidikan itu memunculkan kekuatan dari dalam si anak. Jadi bukan sekedar mengisi air ke dalam gelas, bukan sekedar mengisi kepala anak dengan berbagai macam hafalan-hafalan teori-teori belaka, tetapi yang kemudian tidak ada kaitannya dengan kurikulum kehidupan. Jadi kan anak-anak kan tidak semua jadi dokter, insinyur, lawyer, mungkin aja jadi pemusik, jadi seniman, olahragawan, mungkin jadi YouTuber sekarang ini. Ibaratnya saya selalu mencoba ada 5 Rudi yang hebat di Indonesia. Bisa Rudi Habibie, bisa Rudi Hartono, Rudi Salam, Rudi Khairuddin, atau Rudi Hadisuwarno. Jadi hebat di bidangnya masing-masing. Seorang presenter, seorang kameramen, seorang pemain sepak bola, seorang dalang wayang kulit, itu bisa tumbuh berkembang menjadi manusia hebat di bidangnya masing-masing dan sukses. Jadi kepada orang tua, bukan zamannya lagi memaksakan kepada anak, kamu harus jadi ini. Kenapa? Karena dulu ayah gagal jadi dokter, nah sekarang kamu harus jadi dokternya misalnya. Jadi hak anak untuk tumbuh dan berkembang lebih optimal sesuai dengan potensinya masing-masing. Hak anak untuk didengar suaranya, berpartisipasi menentukan kegiatan dan masa depannya, itu harus dihargai karena merupakan amanat dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya, ibaratnya anak ini sekuntum bunga yang sedang merekah. Kalau disediakan tanah yang subur, diberi pupuk, dirawat, dilindungi dari terpaan angin atau petikan tangan jahil, maka juga akan merekah dengan segala keelokannya. Jadi anak akan merekah menjadi tokoh-tokoh. Kalau dunia bisa menjadi Albert Einstein, tapi bisa menjadi Pablo Picasso, atau Mozart, atau Michael Jackson, atau Ronaldo, dan sebagainya. Jadi anak-anak memang ibarat aneka warna bunga di Taman Sari Keluarga atau Taman Sari Indonesia, jangan dibanding-bandingkan seperti lagunya anak-anak, Mawar melati semuanya indah. Jadi biarkanlah mereka dengan segala keindahannya masing-masing. Sejatinya, keluarga adalah unsur terkecil dari susunan sosial kemasyarakatan yang bisa menjadi wahana belajar bagi anak, termasuk dalam hal menanamkan toleransi. Hal ini bisa dilakukan dengan mengakui, menghormati, dan menghargai setiap perbedaan yang ada dalam keluarga, baik perbedaan pendapat, perbedaan tingkat kepandaian, hingga perbedaan-perbedaan lain yang mungkin ada di dalam keluarga. Itu tadi jawaban dari Ketua Umum LPAI Kak Seto
dalam pentingnya mengajarkan toleransi pada anak sedari dini. Tonton terus Asdi Expert hanya di channel Bisniscom.